Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Manasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki, dijauhkan dari segala yang tidak kita inginkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke sahabat Manasih, kita berjumpa lagi dalam alur film Good Will Hunting. Will, demikian orang banyak memanggil namanya. Kesehariannya ia bekerja sebagai tukang pel di Institute of Technology ternama, salah satu universitas teknologi terbaik di dunia. Suatu hari, Profesor Gerald, seorang matematikawan, mengumumkan pada mahasiswanya bahwa siapa saja yang bisa memecahkan soal matematika yang ada di papan info kampus, maka ia akan memberikan hadiah spesial. Bahkan namanya akan terpampang di buku tahunan. Dan pada suatu hari juga, Will melihat soal-soal itu. Ia pun berhasil memecahkan soal-soal tersebut. Profesor tercengang dengan cara pemecahan tersebut. Terlihat sangat jenius. Profesor Gerald mengadakan pertemuan untuk mencari siapa mahasiswa yang telah memecahkan soal-soal tersebut. Namun, sayang sekali, dari sekian banyak mahasiswanya, ternyata bukan mereka yang telah memecahkan soal-soal tersebut. Sekarang kita kembali ke pemuda Will. Sebenarnya Will ini adalah anak yang sangat jenius. Ia gemar sekali menggali pengetahuannya dengan membaca buku. Namun ia tak mau memanfaatkan kejeniusannya tersebut. Bahkan ia malah menjadi orang yang tidak beraturan, yaitu memilih jadi anak berandalan yang kerjanya hanya nongkrong, mencuri, kerja serabutan. Bahkan suatu hari Will dan ketiga temannya terlibat aksi perkelahian. Hingga suatu hari tak sengaja mereka sedang memukul polisi yang sedang melerai mereka, sehingga mengakibatkan mereka ditangkap dan akan disidang yang diadakan pada hari Sabtu. Malam harinya, untuk menenangkan hatinya, mereka pergi bergabung dengan anak Harvard. Di sana, salah satu sahabat mereka, yaitu Jackie, mencoba mendekati gadis-gadis di situ dengan mengaku bahwa dirinya telah mengambil jurusan sejarah. Mendadak, seorang datang dan menanyakan masalah sejarah hingga revolusi perang ekonomi yang membuat Jackie kesulitan menjawabnya. Seketika, Will segera menjawab semua pertanyaannya tersebut dan memperingatkan si pria sombong itu untuk tidak sok pintar di depan wanita dengan mengklaim sebuah teori yang ada di buku sebagai pemikirannya sendiri. Hal itu ternyata membuat seorang perempuan yang bernama Skylar tertarik padanya. Bahkan sebelum pergi dari tempat itu, ia memberikan nomor teleponnya kepada Will. Saat kembali bekerja lagi, Will iseng memecahkan soal matematika yang ada di papan pengumuman. Dan ternyata aksinya itu dilihat langsung oleh Profesor Gerald yang membuat Will ketakutan dan langsung kabur. Melihat jawaban yang ditulis Will, Profesor pun segera mencari keberadaan Will dengan mendatangi kantor Building and Ground di kampusnya. Di sana, Profesor mendapatkan info jika Will berada di sebuah pengadilan atas kasusnya kemarin. Tanpa didampingi pengacara, Will berusaha membela dirinya sendiri. Karena kejeniusannya, Will sampai hafal pasal-pasal yang dibacakan hakim.
Akhirnya, Profesor tahu Will hanyalah pemuda berandalan dengan banyak catatan kriminal yang membuatnya berakhir dengan dipenjara. Namun setelah melihat kejeniusan Will, profesor tersebut bersedia menjamin kebebasan Will dengan syarat Will harus membantu memecahkan soal-soal matematika dan terapi. Will pun menyanggupi, dan pengerjaan matematika berjalan lancar dan mudah, bahkan soal tersulit pun mampu dipecahkan oleh Will. Namun, terapi mengalami kendala karena William pada dasarnya emang nakal, jahil, tapi jenius. Will juga mempermalukan para terapisnya hingga membuat profesor terpaksa meminta bantuan teman sekamarnya saat mereka berkuliah dulu, yaitu dokter yang sekaligus psikologi salah satu universitas. Profesor Gerald pun menceritakan sosok Will yang memiliki kepintaran seperti Ramanujan, ahli matematika yang terkenal dari India. Teman dari Profesor Jalar tersebut adalah Dr. Sean. Dr. Sean pun menyanggupi permintaan dari Profesor Gerald. Akhirnya, Profesor Gerald meminta Dr. Sean untuk menemui Will. Pertemuan pun terjadi. Dr. Sean mencoba memahami Will sedikit demi sedikit. Dan karena memang sikap Will sering membuat jengkel, kadang juga membuat emosi dari Dr. Sean hampir tersulut. Tapi alhamdulillah Dr. Sean masih bisa mengendalikannya. Kemudian Dr. Sean langsung mengajak Will ke sebuah danau. Di sana, Dr. Sean menceritakan bahwa tidak semua hal bisa disimpulkan hanya dengan membaca sebuah buku atau melihat lukisan saja. Mungkin jika Dr. Sean bertanya soal cinta, Will akan menjawab berdasarkan buku kisah cinta yang ia baca, dan ia tak bisa merasakan apa itu cinta sebenarnya. Meskipun Will merupakan anak jenius, Dr. Sean yakin bahwa Will tak pernah memiliki hubungan dengan seseorang karena Will sendiri terlalu takut untuk melakukannya. Ia takut untuk membuka diri dan takut percaya pada orang lain. Mendengar kata-kata Dr. Sean, Will pun mencoba memberanikan diri untuk memulai hubungan dengan Skylar. Hari itu, mereka berdua menghabiskan waktu secara bersamaan. Will menemui Dr. Sean, sementara dia hanya diam saja sampai waktu terapi habis. Dr. Sean sengaja melakukan ini untuk melatih agar Will bisa memulai membuka diri. Pertemuan itu pun dibicarakan dengan Profesor Gerald. Dan benar saja, di pertemuan selanjutnya, Will mulai mencoba menceritakan tentang Skylar, wanita cantik, pintar, dan sempurna bagi Will. Namun, ia terlalu takut jika suatu saat nanti Will akan merusak kesempurnaannya. Mendengar itu, Dr. Sean mengatakan bahwa di dunia ini tak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu akan datang jika masing-masing dari mereka saling mengerti. Jika ia tak pernah mencobanya berulang-ulang, maka ia tidak akan bisa membuka diri. Mendengar perkataan Dr. Sean, Will kemudian menemui Skylar dan meminta maaf. Karena kemarin Will telah menghilang secara tiba-tiba tanpa pamit kepada Skylar, dan tentu saja Skylar sangat senang. Untuk menebus kesalahannya, Will mengajak Skylar menonton pertunjukan.
Dan malam itu, Skylar menanyakan keluarganya. Karena Will yang sebenarnya sebatang kara akhirnya berbohong dan mengatakan bahwa punya 12 kakak laki-laki yang sekarang tinggal bersamanya dan mengaku ia belum siap mengenalkannya dengan keluarganya. Akhirnya Will menggantinya dengan mengenalkannya kepada teman-temannya. Ternyata, walaupun Will mencoba menjalani hubungan dengan Skylar, namun dia masih tak bisa terbuka akan kondisi dan masa lalunya kepada Skylar. Will memandangi Skylar yang tampak sangat bahagia. Hari berikutnya, Dr. Sian mengatakan pada profesor tentang mental Will yang belum siap melangkah pada proses masa depan. Jadi, apapun usaha profesor untuk membantu Will, semuanya akan sia-sia jika Will belum menemukan jati dirinya. Terbukti saat profesor mengatur wawancara, Will bersama perusahaan Macmel malah menyuruh Jackie untuk menggantikannya, yang membuat ketiga orang ini terkejut dengan tingkah Jackie yang sangat berbeda dengan apa yang diceritakan profesor. Suatu hari, Skylar memberitahu bahwa dia akan ke California untuk melanjutkan kuliah. Dia meminta Will ikut bersama, tetapi Will salah paham dan menyangka Skylar hanya main-main. Will begitu marahnya. Will hingga membongkar rahasianya dan mengatakan bahwa dirinya adalah anak yatim piatu yang teraniaya sejak kecil. Will emosi, ditambah lagi saat Profesor Sian memarahi Will karena ia telah mengacaukan wawancaranya dengan sebuah perusahaan. Di sana, Profesor mengingatkan bahwa banyak sekali pekerjaan yang layak yang telah menunggunya. Namun, karena kesal, Will malah merendahkan Profesor karena tak bisa memecahkan soal matematika yang menurutnya itu sangat gampang. Kemudian Will menemui Dr. Sian untuk menenangkan pikirannya. Di tempat Dr. Sian, Will menanyakan kenapa setiap orang ingin sekali melihat dia sukses dan mendapatkan pekerjaan yang terhormat. Padahal menurut Will, tukang pel juga salah satu pekerjaan yang terhormat. Mendengar itu, Dr. Sian pun langsung menanyakan tentang dan gunanya hidup di masa depan. Namun karena Will menanggapinya dengan bercanda, Dr. Sian menyuruhnya pergi. Will pun menemui Chucky dan bercerita jika Skylar pergi meninggalkannya ke California. Ia juga mengeluh kenapa semua orang menginginkan kesuksesannya, termasuk kekasihnya sendiri. Dan untuk pertama kali, Chucky memberikan sebuah nasihat kepada Will dan berkata bahwa Will harus bersyukur dengan kemampuan jenius yang tidak semua orang bisa memiliki. Dan ternyata selama ini Chucky juga menginginkan Will memanfaatkan kelebihannya itu dan tidak terus melakukan hidup seperti ini. Bahkan, Chucky ingin sekali merasakan bagaimana rasanya punya sahabat yang sibuk dengan pekerjaannya. Demikian Chucky menasihati Will. Mendengar nasihat dari Chucky, kemudian Will menemui Dr. Sean. Will akan meminta maaf kepada Dr. Sian, namun secara tidak sengaja Will mendengar pertengkaran Dr. Sian dan Profesor Gerald karena Profesor Gerald ingin secepatnya Will sukses. Karena sayang sekali kalau orang sejenius Will hidupnya berantakan. Namun Dr. Sian memintanya bersabar dulu untuk sementara ini, karena Will masih mempunyai trauma kepercayaan terhadap orang lain. Dan penyebabnya adalah Will merasa pernah diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya, yaitu kedua orang tuanya.
Oleh karena itu, ia selalu meninggalkan orang-orang yang peduli padanya, seperti apa yang ia lakukan kepada Scarla. Will memberanikan diri memasuki ruangan. Will diam saja. Kemudian Dr. Sian melihat catatan kriminal Will dan setelah melihat daftar catatan tersebut, Dr. Sian mencoba menceritakan kisah masa kecilnya yang selalu diabaikan orang tuanya. Sebagaimana kisah tersebut sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Will. Will mendengarkan semua itu, dan Will merasa menyesal. Ia menangis. Ia berterima kasih dan meminta maaf kepada Dr. Sean. Setelah kejadian itu, Will mencoba memberanikan diri dengan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan dan akan menyusul Scarla untuk kebahagiaan mereka. Will menceritakan hal itu kepada Dr. Sean yang membuatnya cukup bahagia dengan pilihan Will. Tak lupa Will mengucapkan terima kasih. Kini, anak jenius ini telah ada pada tempatnya yang tepat. Itulah yang diinginkan orang-orang baik kepadanya, berada pada tempat yang tepat. Sementara itu, Dr. Sian memberitahu Profesor akan perkembangan Will. Sang Profesor sangat berterima kasih karena telah membantu Will dan meminta maaf atas sikapnya yang terlalu aktif untuk menolong laki-laki muda itu. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton channel Manansi. Semoga kita masih dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, hingga kita masih bisa berjumpa kembali dalam alur-alur film yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.